وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan kajian rutin Selasa malam Rabu di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam mari kita dimohonkan pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana adalah umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin rabbal alamin. Jadi langsung saja di sini saya sebagai pembawa acara kajian pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu tausiah. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dan acara yang kedua yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz M. Ihsan Abdillah Jannata, dan acara yang ketiga atau terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja kita buka acara kajian pada malam hari ini dengan baca doa sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin amin rabbal alamin. Berikut acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz M. Ihsan Abdillah Jannata kepada beliau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahilana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Masjid Al-Jihad yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kabarnya Pak, Bu? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat karunia limpah nikmatnya pada kesempatan malam yang berbahagia ini, malam yang mulia ini, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa istiqomah melaksanakan sholat wajib, sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian rutin di Masjid Al-Jihad ini di setiap Selasa malam Rabu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengendurkan bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah jauh jalan kaki naik motor dari rumahnya untuk bersama-sama datang
di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni bertolakul ilmi di majelis ilmu di Masjid Al-Jihad yang mudah-mudahan dimulki rahmat Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat beserta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul junjungan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah meniti jalan sunnahnya hingga datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini akan kita kaji adalah sebuah materi yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah mendapatkannya, atau mungkin sudah banyak para asatidzah mengkaji hal ini, membahas tentang hal ini, di mana hal ini adalah sesuatu yang penting, yang urgent bagi kita selaku hamba untuk tazkiyatun nafs, agar kita selalu mensucikan jiwa kita, agar kita selalu membersihkan diri kita. Ini adalah salah satu makomah atau salah satu cara, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara untuk menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang mungkin nanti apa yang kita sampaikan itu secara teori adalah mudah, disampaikannya mudah, dijelaskannya mudah. Bahkan yang menyampaikannya ini mungkin belum seutuhnya mengamalkannya, bisa jadi. Tetapi tidak salah yang kami sampaikan, bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita kaji, supaya nanti barangkali kita bisa tahu, paham, dan nanti bersama-sama kita mengamalkannya. Materi yang akan kita bahas pada malam ini adalah jamaah sekalian adalah tentang husnudzon. Husnudzon, apa artinya Pak Bu? Berbaik sangka. Berbaik sangka. Di sini dijelaskan oleh penulis bahwa husnudzon secara bahasa itu adalah berbaik sangka. Kata-kata husnu itu berasal dari bahasa Arab hasuna yahsunu, yang artinya adalah kebaikan. Kebaikan itu adalah naqirul qubhi, lawan dari keburukan, lawan dari kejelekan. Hasan, ihsan, husan, husnu itu artinya baik, senada dengan kata-kata khair. Ada kata-kata khair itu sama. Sedangkan dzon, ada husnu, ada dzon. Dzon itu adalah secara bahasa artinya adalah syakku wa yaqin, syakkun wa yaqin, antara keraguan dan antara keyakinan. Kalau boleh saya berikan persentase, dzon itu adalah kurang lebih 50% keyakinan kita terhadap sesuatu, tapi cenderungnya kepada tidak percaya. Wasangka, kalau bahasa syak, wasangka, dugaan. Tapi cenderungnya itu dugaan itu adalah tidak benar. Nah itu dalam bahasa Arab dijelaskan dzon. Adapun secara istilah materi yang akan kita bahas ini, husnudzon itu adalah tarjih janibil khair ala janibil syarr, yaitu adalah dengan kita mendominankan sisi-sisi kebaikan seseorang daripada kita mendominankan sisi-sisi yang buruk, sisi-sisi yang negatif. Maka ini adalah sebuah tugas yang berat
atau PR yang berat bagi kita agar kita dalam menjalani kehidupan ini jamaah sekalian, kita disuruh untuk mendominasi atau lebih mendahulukan sisi-sisi positif thinking daripada sisi negatif thinking. Ini kata beliau. Maka dalam sebuah hadis yang sangat masyhur sekali, Rasul pernah bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits." Yang artinya adalah, wahai manusia, jauhilah kepada kalian, jauhilah dari kalian, itu adalah berprasangka buruk, Allah berprasangka negatif thinking. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena negatif thinking atau berprasangka buruk itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Ini penjelasan yang luar biasa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau lisan kita ini Pak, yang terucap setiap harinya dari lisan orang yang paling banyak ngomong setiap harinya Pak, lisan kita ini kata per menit dari lisan orang yang paling sering, orang yang paling banyak omongnya, orang yang paling banyak berbicaranya, per menitnya itu sekitar 240 kata. 240 kata. Tetapi jika perkataan itu adalah perkataan pikiran, perkataan-perkataan yang muncul atau benak yang terbetik dalam pikiran-pikiran kita, itu per menitnya itu bisa 2000 sekian kata. Karena petikan sesuatu, bisikan sesuatu yang muncul dari dalam pikiran kita. Nah, masalah yang jamaah Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasul itu menyuruh kita agar kita itu menjauh persepsi atau pikiran-pikiran, ucapan-ucapan yang keluar dari pikiran kita ini adalah negatif thinking. Negatif thinking kenapa? Karena ketika kita banyak mengkonsumsi pikiran-pikiran negatif atau suudzon, atau kita berprasangka buruk, itu hakikatnya kita sedang menghancurkan diri kita sedang mengotori diri kita dengan roda-roda penyakit hati. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali sama sekalian. Husnul. Di sini dijelaskan ada dua. Husnul itu yang harus kita latih. Husnul itu yang harus kita pupukkan. Satu, husnul dhannin billah. Yang kedua, husnul dhannin bil khalqi. Yang pertama adalah kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini sudah menetapkan ketentuan, sudah menetapkan ketetapan bagi hamba-Nya, bagi kita selaku makhluknya yang baik ini terkait segala hal peristiwa, terkait segala hal kejadian yang ada pada diri kita, yang ada pada saudara kita, yang ada pada kerabat kita. Itu bagaimana jamaah sekalian Bapak Ibu, kita tetap berhusnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka husnul ini perkara yang tidak ringan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Husnul ini adalah perkara yang berat. Bahkan pesan Rasul itu dalam hadis riwayat Jabir bahwa Rasul pernah mengatakan ini sebelum wafat 3 hari Pak. Rasul pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla.
Yang artinya adalah tidaklah kalian itu meninggal dunia kecuali dirimu berhusnuzan, banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang menciptakanmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau membahas hari ini saya teringat dengan sebuah kisah salah seorang tabi'in. Beliau adalah salah seorang ulama terkenal di Mesir. Namanya adalah Ibnu Kilabah. Beliau ini ceritanya mau ditunjuk sebagai mufti agung di Mesir pada masa itu. Tapi karena dia takut nanti tidak bisa menjadi seorang mufti yang amanah, khawatir nanti dihisab, khawatir nanti dirinya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ifta atau keputusan fatwa yang dia keluarkan. Akhirnya Ibnu Kilabah ini kabur dari kota Mesir ke padang pasir yang tandus, yang tidak ada rumah-rumahan di padang pasir tersebut. Akhirnya dia kabur bersama anaknya, tinggal berdua di sebuah padang pasir. Dan qadarullah, jemaah sekalian, Allah memuji Ibnu Kilabah ini kabur dengan mohon maaf, tangan buntung, kemudian kaki lumpuh, tidak bisa berjalan, kemudian mata buta, tidak bisa melihat, hanya telinga dan lisan yang dia bisa gunakan untuk berkomunikasi atau beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada salah seorang datang menghampiri ke tenda Ibnu Kilabah ini, jamaah sekalian. Kemudian pada saat itu didapati Ibnu Kilabah sedang sendirian di dalam tenda itu. Anaknya sedang pergi. Kemudian orang yang datang dari tenda Ibnu Kilabah itu berkata, "Wahai fulan, dengan siapakah dirimu tinggal di tenda yang kecil ini, tenda yang sempit ini, tenda yang panas ini?" Kemudian Ibnu Kilabah mengatakan, "Wahai fulan, ketahuilah bahwa aku di sini tinggal bersama anakku. Sekarang anakku sedang mencari makan, nggak tahu kemana. Nanti beberapa jam lagi pasti anakku itu akan kembali ke sini dan membawa makanan, hasil buahnya kepadaku." Kemudian akhirnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemuda tadi yang datang kepada Ibnu Kilabah pergi mencari anaknya. Kemudian pada saat berjalan sedang mencari anaknya tadi, ternyata anaknya Ibnu Kilabah yang tinggal bersama Ibnu Kilabah di tenda tersebut, yang menemani Ibnu Kilabah tinggal di tenda tersebut, itu dimakan binatang buas di tengah padang pasir dan dalam kondisi meninggal. Akhirnya pada saat itu dengan sedih, dengan bingung, dengan rasa iba yang sangat, pemuda tadi datang menuju tendanya Ibnu Kilabah dengan berat hati menyampaikan berita yang tidak menyenangkan tadi, jemaah sekalian, bahwa anak yang mencari makan untuk ayahnya Ibnu Kilabah tadi itu sudah meninggal dunia. Saya dengan berat hati sampaikanlah informasi tersebut kepada Ibnu Kilabah. Wahai fulan, ketahuilah bahwasanya anakmu itu sudah meninggal dunia dimakan binatang buas. Apa jemaah sekalian yang terjadi Ibnu Kilabah pada saat itu?
alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji hanya milik Engkau, Zat yang telah memberikan karunia anugerah kepadaku anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, dan saat ini dirinya meninggal dunia karena berjuang mencari nafkah untukku. Yang pertama terucap alhamdulillah faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Pemuda-pemuda tadi mengatakan, tidakkah engkau kecewa? Tidakkah engkau gundah-gulana, wahai fulan? Saya Ibnu Kilabah mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan karunia kepadaku yang sangat luar biasa berupa lisan yang masih bisa aku gerakkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepadaku telinga yang bisa aku dengar ucapan-ucapan manusia pada saat aku berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka. Padahal pada saat itu aku kakinya nggak punya lumpuh, ya, kakinya lumpuh, kemudian tangannya buntung. Itu kalau kita merenungkan dengan kita bayangkan kita jadi seperti itu tuh kira-kira gimana, Pak? Berat apa ringan, Pak? Oh, berat sekali, berat sekali. Tambah anaknya meninggal dunia. Itu kalau tidak memiliki keimanan husnudzon billah yang tinggi yang diterapkan, yang dilakukan oleh Ibnu Kilabah, maka tidak akan keluar kata-kata alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tidak akan keluar kata-kata alhamdulillah itu, Pak. Yang keluar itu adalah ucapan sumpah serapah. Ya Allah, kok begini banget ya Allah. Saya sudah kekurangan fisik yang tidak lengkap. Ditambah ujian anak saya meninggal dunia, sungguh Engkau tidak adil, wahai Allah. Itu kalau tidak memahami maka hal ini jamaah sekalian, itu bisa seperti itu, Pak. Tapi dengan takwaan yang dilakukan oleh Ibnu Kilabah, semuanya tidak jadi seperti itu. Dia mengucapkan kalimat thayyibah, bersyukur kepada Allah atas segala hal yang ditetapkan kepadanya. Masyaallah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah riwayat Ibnu Kilabah itu meninggal diarak oleh malaikat. Jenazahnya atau arwahnya itu dibawa ke langit. Ada rombongan malaikat berkuda putih yang mengangkat ruh daripada jenazahnya Ibnu Kilabah sebagai bentuk takziman di arwahnya, pengakuan kepada Ibnu Kilabah. Masyaallah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini husnudzon billah. Kemudian yang kedua, husnudzon bil qalbi. Kita memperbanyak husnudzon kepada saudara-saudara kita seiman, semuslim. Jangan sampai ada suudzon, mudah berprasangka buruk. Jadi kalau kita melihat ada banyak kebaikan jemaah sekalian pada teman kita, pada saudara kita, maka cobalah itu yang kita lihat. Jangan hanya fokus pada keburukan-keburukan yang dilakukan selama ini. Jangan kita menutup mata bahwa dirinya pernah berbuat baik, dirinya pernah berbuat kebajikan. Jangan pernah menutup mata hal itu. Jangan hanya fokus pada keburukan-keburukan yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita, semuslim, saudara-saudara kita seiman. Karena itu hakikatnya akan menambah hitam, menambah penyakit hati, molok yang ada pada diri kita, sehingga kita tidak bisa berpikir jernih, sehingga kita tidak bisa berpikir objektif kepada saudara kita semuslim. Jamaah yang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang amalan hati
husnudzon ini aku itu pahalanya itu melebihi amal soleh yang lain. Kenapa demikian? Mana buktinya? Mana hujannya? Hujannya itu ada cerita daripada sahabat Rasul yang datang ke masjid sholat bersama Rasul. Pada saat selesai sholat, Rasul mengatakan, "Hada min ahlil jannah, hada min ahlil jannah, hada min ahlil jannah." Ketahuilah bahwa pemuda ini atau orang ini, Bapak Fulan bin Fulan, adalah penghuni surga. Sampai 3 kali. Ketahuilah Bapak Fulan bin Fulan adalah penghuni surga. Ketahuilah Bapak Fulan bin Fulan adalah penghuni surga. Kemudian ada sahabat jemaah sekalian yang penasaran. Ini cerita yang sangat masyhur sekali. Datang ke rumahnya 3 hari nginep di situ, tidak mendapati amalan apapun yang istimewa yang dikerjakan oleh bapak ini. Sampai pada hari terakhir, ketika kan batas nginep di rumah orang itu adalah 3 hari. Ya. Bertanya akhirnya setelah 3 hari, "Wahai bulan, saya ini penasaran, kenapa dirimu dikatakan oleh Rasul sebagai ahlul jannah, padahal aku melihat dirimu amalannya itu biasa-biasa saja. Amalannya tidak ada yang istimewa. Kamu sholat tahajud, saya sholat tahajud. Kamu sholat duha, saya sholat duha. Anda membaca Al-Quran, saya juga membaca Al-Quran. Lantas amalan apa yang bisa menjadikan dirimu begitu diangkat derajatmu sehingga Rasul mengucapkan anta min al-jannah?" Akhirnya bulan tadi, orang tadi, bapak tadi dan jawab, "Saya tidak punya amalan apapun, tidak ada amalan rahasia apapun. Tapi saya ini senantiasa melazimi. Jadi sebelum tidur, sebelum saya beristirahat di malam hari, saya selalu memaafkan kesalahan saudara saya. Sehingga aku tertidur, aku istirahat, tidak memiliki prasangka buruk satupun kepada saudaraku seiman, kepada saudaraku semuslim." Nah, ini luar biasa Pak. Amalannya kelihatannya itu sepele, tetapi ternyata ini berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyebabkan kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini sekilas kita akan jelaskan atau cara atau trik metode bagaimana agar kita itu bisa bermudah, tidak susah untuk melatih husnudzon. Nah, di sini dijelaskan kita ini bagaimana caranya agar kita ini mudah melatih husnudzon. Masyaallah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini dijelaskan yang pertama cara kita agar kita bisa melatih husnudzon itu yang pertama adalah satu, doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita. Kita mudah memaafkan kesalahan saudara kita. Kita mudah memandang kebaikan-kebaikan saudara kita daripada memandang keburukan-keburukan saudara kita. Itu berdoa. Karena di sini dijelaskan berdoa ilajun naji. Karena doa itu bagus, senjata yang paling ampuh, yang satu-satunya dimiliki oleh seorang mukmin. Ketika kita tidak ada materi, ketika kita tidak ada kemampuan untuk mengintervensi seseorang, sahabat kita, teman kita, anak kita, bahkan istri kita, bapak kita, ibu kita, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi, tidak memiliki kemampuan untuk memaksa. Maka yang bisa kita lakukan apa jemaah sekalian? Berdoa, berdoa, berdoa. Ini senjata yang sangat mujarab, yang sangat ampuh, yang bisa kita lakukan untuk siapapun di antara kaum muslimin. Wa wasilatun nafi'ah, dan perantara yang paling bermanfaat. Itu doa. Yang qalibal qulub, sabit qulubana
ala dini wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Wahai zat yang selalu membolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku ini agar istiqomah di atas agamamu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya, condongkanlah hatiku kepada ketaatan. Allahumma inni as'aluka husna dhanni billah. Ya Allah, aku minta kepadamu aku mudah berhusnudzon ya Allah, berhusnudzon kepadamu. Ini yang pertama. Yang kedua, jelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan kita yang tidak Rasul wa sahabatil kiram, mencontoh perilaku sahabat dalam hal husnudzon. Ini ada ceritanya. Sahabat Urwah bin Zubair. Beliau ini suatu ketika sedang jaga malam di sebuah perbatasan, kena panah. Pas lagi jaga kena panah. Panahnya nancep di betisnya, betis sebelah kanannya. Pada saat itu singkat cerita, betisnya itu harus diamputasi dibawa ke tabib karena penyakitnya itu sudah menjalar. Panah yang menusuk betisnya sudah dalam, sehingga lukanya itu tambah besar. Ini kalau nggak diamputasi nggak bisa. Nah, tabibnya itu jangan sekalian, tabibnya itu ketika mau mengamputasi itu menawarkan ini salah satu cara biar bisa mudah prosesi pengamputasiannya, itu harus dicampuri dengan homer apa? Minuman keras, homer. Sebenarnya dalam fikih itu Pak, ketika ada darurat, ya, hukum-hukum ketika ada darurat seperti ini ada rukhsah sebenarnya. Tetapi jamaah sekalian, Urwah bin Zubair dalam hal ini itu tidak mau sama sekali dirinya mengambil rukhsah ini. Dia tidak ingin, ya, dia tidak ingin. Keyakinannya rusak hanya gara-gara apa namanya, dia diamputasi kemudian menggunakan homer agar lebih ringan katanya, agar lebih mudah katanya. Kayaknya sehingga cerita terpaksa sudah berarti nggak pakai homer, pakai kain, ada apa namanya, ya pokoknya langsung tanpa anestesi, potong. Setelah itu disuapnya pakai besi panas. Hasil amputasinya itu supaya darahnya tidak deras mengalir. Besi panas kain. Saya dengan sakit yang luar biasa hanya berhenti. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan bahwa jamaah sekalian, Urwah bin Zubair dalam hal ini jelaskan di buku ini itu berhusnudzon kepada Allah bahwa dengan dirinya istiqomah kepada ketaatan, dengan dirinya istiqomah kepada hal-hal yang baik, tidak memandang, tidak mau menggunakan cara-cara yang haram, ya, menggunakan khobar, maka dia yakin bahwa Allah akan memberikan maslahat, Allah akan memberikan kebaikan setelah hal itu. Maka betul jamaah sekalian, ya sehat, operasinya berhasil, amputasinya berhasil, dia bisa beraktivitas. Bahkan Urwah bin Zubair ini luar biasa, ya, menjadi sahabat yang jamin, sahabat yang mendapatkan kemuliaan di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Urwah bin Zubair ini yang tidak, ini meniru contoh husnudzon kepada Allah yang sangat tinggi yang dicontohkan oleh sahabat Urwah bin Zubair. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara kita agar kita bisa melatih husnudzon kepada Allah itu adalah dengan at-tarbiyah al-hasanah lil abna kullu ummati al-qariyah, mendidik anak kita sejak kecil agar selalu berhusnudzon kepada Allah. Jadi ketika ada kejadian apapun lah yang terjadi di keluarga kita, tetangga kita, pastikan tanamkan kepada anak kita ada unsur-unsur
takdir, ada unsur-unsur kebaikan, kemaslahatan yang ingin Allah berikan kepada orang tersebut. Contoh misalnya, karena kita melihat mbahnya sakit, kemudian kita jelaskan, oh ini mbahnya lagi sakit, sakitnya ini insya Allah menggugurkan dosa, insya Allah ini terbaik, insya Allah nanti dengan sakit derajatnya diangkat, di akhirat diangkat derajatnya. Karena dengan sakit itu adalah salah satu wasilah Pak ya, diangkatnya derajat seseorang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Diampuni dosa-dosanya. Bisa jadi Pak, orang yang sakit bertahun-tahun, itu nanti pada saat menikah dirinya tidak membawa dosa. Karena apa? Dosa-dosanya sudah dihapuskan Pak selama dirinya sakit. Sudah habis dosa, sehingga dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang bersih, jiwa yang suci, dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kebahagiaan berupa jannah di akhiratnya. Ini menanamkan kepada anak-anak kita tentang hal seperti ini. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, masyaallah hadirin jemaah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa melatih husnul itu adalah dengan ijra'il ahkam ala dhahir. Kita ini Pak, dalam bermuamalah itu yang bisa kita lakukan itu adalah menghukumi seseorang itu secara zahir. Yang bisa kita tentukan itu zahir seseorang. Kalau kita mohon maaf Pak, melihat anak kita itu rajin ke masjid, rajin sholat waktu, rajin sholat sunnah, rajin baca Quran, maka secara zahir itu baik, secara zahir itu sholih, secara zahir masya Allah luar biasa. Maka jangan sampai terbetik dalam diri kita. Wah itu tuh ini aja Ustaz, caper, oh itu tuh riak, oh itu tuh carmuk. Jangan sampai kita berprestasi seperti itu. Ini tidak boleh. Yang bisa kita hukumi adalah nahkumu bil-dhawahir, Allahu yatawallas sarair. Manusia itu yang bisa dihukumi itu zahirnya. Adapun urusan hatinya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan saja urusan hatinya itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia beribadah ikhlas ya ikhlas, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia tidak berhak menilai, tidak berhak menilai dan tidak berhak menghukumi. Karena hati itu hak prerogatifnya Allah Pak. Apa yang sedang kita niatkan pada saat ini, di kajian ini, di detik ini, di jam ini yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu hati kita. Maka kaidahnya sangat benar yang kami katakan bahwa nahkumu bil-dhahir. Ini yang keempat. Kemudian yang selanjutnya, di antara yang kelima, cara agar kita bisa melatih husnul kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan banyak memberikan kemakluman atau udzur, banyak memberikan udzur kepada saudara kita muslim. Ya. Udzur ini ya kemakluman. Kalau kaitannya dengan pembelajaran, kalau saya di pondok sama santri itu kadang-kadang pada saat belajar Ustaz ngantuk, oh izin kan, situ mana? Oh BAB Pak. Ya, oh silakan. Masa kita halangin? Itu nggak boleh. Jangan sampai kita punya niat, punya pikiran ente bohong kan? Kamu bohong? Jangan Pak, nanti BAB di kelas bahaya. Nah itu di antara salah satu contoh memberikan udzur. Karena dengan udzur tadi yaitu hak mereka ingin qadha'il hajat
kita perbolehkan, kita izinkan. Mungkin hanya ini ya bisa sampaikan. Sudah masuk waktu azan ya Pak ya. Sudah masuk waktu azan. Cukup. Biasanya ada sisi azan enggak Pak? Biasanya ada sisi azan enggak? Enggak ada ya? Enggak ada Pak ya? Ada. Baik, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah